Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, kaum muslimin, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dalam program Quran Maps, navigasi hidup berbasis wahyu, bersama Ustaz Alimin Mukhtar, penerjemah kitab pengantar tafsir modern, penafsiran Al-Quran berdasarkan urutan penurunannya. Pada kesempatan ini kita sudah masuk pada bagian 2 dari jilid pertama dari kitab tafsir modern ini yang akan berbicara tentang kodifikasi Al-Quran. Ustadz, di antara tuduhan para orientalis itu pada sisi kodifikasi Al-Quran, mereka menganggap bahwa adanya perbedaan antara mushaf Utsmani yang ada sekarang dengan tulisan modern itu membuat mereka kemudian menuduh bahwa ini ada pemalsuan atau ada hal yang janggal terhadap Al-Quran itu sendiri. Bagaimana Syekh Muhammad Izzah Darwazah membahas dalam kitab ini? Ya, di bagian ini ya, bagian kedua dari jilid pertama ini kan berbicara tentang kodifikasi Al-Quran ya. Salah satu topik yang beliau bahas di bab pertama dari bagian kedua ini adalah tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan kodifikasi Quran itu. Jadi beliau mengumpulkan di sini itu ada 3 kelompok riwayat ya. Jadi ada riwayat kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga ya. Kita akan bahas dulu yang kelompok pertama dulu ya, karena ini riwayatnya sangat banyak ya. Beliau menganggap ada 12 riwayat, nanti kemudian ada 21 setelah itu di kelompok kedua, dan di kelompok yang ketiga ada 27 riwayat ya. Dan beliau komentari tentang isi kandungan maupun juga maksud dari riwayat-riwayat ini. Kelompok pertama itu mengatakan bahwa ketika Rasulullah wafat itu riwayat-riwayat menunjukkan Quran itu belum dikumpulkan sama sekali gitu, masih acak kemana-mana. Terus kemudian pengurutan dan pengaturan tata letaknya seperti yang sekarang kita kenal di urutan mushaf itu baru dilakukan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu gitu ya. Terus kemudian bagian yang dicatat itu diurutkan itu masih di atas piranti-piranti yang sangat sederhana itu ya. Jadi seperti di pelepah kurma, di lempengan batu, atau mungkin juga di tulang pipih dan lain sebagainya ya. Itu adalah kelompok pertama. Dan di situ kemudian juga diungkapkan bahwa ini masih berada di tangan banyak orang gitu ya. Ini ada yang punya satu, yang sana ada punya, ini dan seterusnya gitu ya, mencar di mana-mana. Itu adalah kelompok pertama yang berusaha untuk menunjukkan bahwa memang seolah-olah Quran itu di zaman Nabi ketika Nabi wafat itu masih berantakan gitu ya, tidak terpencar, tidak terurutkan. Nah, Syekh Darwazah mengomentari di sini bahwa memang seperti itu faktanya gitu ya. Para sahabat itu ketika Quran turun kepada Rasulullah, itu kan Rasulullah kemudian memanggil sahabat-sahabat tertentu untuk mencatat Quran itu, mencatat sesuai dengan yang mereka tahu bagaimana sebuah kata atau ucapan itu ditranskrip ke dalam tulisan. Karena kita harus tahu bahwa bangsa Arab di zaman itu adalah bangsa yang baru mengenal tulis-menulis gitu ya. Jadi mereka ini tulis-menulis sudah dikenal di kalangan mereka, tapi belum meluas. Mayoritas buta huruf, dan bahkan Rasulullah sendiri juga tidak bisa membaca, tidak menulis. Maka ketika sebuah ayat turun, beliau akan panggil orang-orang yang bisa menulis. Ada orang-orang tertentu yang sudah beliau tunjuk sebagai penulis ini untuk menuliskan apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Dan karena Rasulullah itu tidak membaca dan tidak menulis, maka kemudian ini yang harus kita lihat ya. Rasulullah tidak mengoreksi tulisan gitu ya. Karena beliau tidak membaca menulis. Jadi beliau nggak tahu tulisan itu benar atau salah. Yang beliau lakukan gimana? Setelah beliau menulis, maka beliau akan menyuruh sahabat itu membacakan kembali tulisannya itu. Begitu tulisan itu kemudian dibaca dan bacaannya benar seperti yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tulisan itu dianggap sudah
punya otoritas gitu ya, udah bener. Maka mau ditulis kata tertentu itu kan, kalau orientalis mengatakan ada kata di tempat ini, kata yang sama di tempat yang lain di Quran, menurut Mushaf Utsmani, Rafsum Utsmani itu ternyata bunyinya beda, bentuknya beda, bentuk ini, tapi bunyinya sama. Itu ya berasal dari kenyataan bahwa para sahabat di zaman itu, karena penulis wahyu itu kan banyak ya, tidak hanya satu orang, ada si fulan yang menuliskan kata itu dengan cara seperti ini. Misalnya kan ada kata-kata yang di situ kitab itu ditulis tanpa alif gitu ya, langsung kaf, ta, ba gitu ya, tapi dibaca kitab gitu ya. Atau kata seperti syai' gitu ya, ditulis itu ada ya-nya, terus kemudian ada hamzahnya dan sebagainya gitu ya. Kenapa begitu? Karena mungkin ya, karena waktu itu kan belum ada juga standar seperti kalau sekarang kan standar ejaan sudah ada ya, kata itu terus bagaimana. Di zaman itu ya sahabat A taunya menulis kata itu dengan cara seperti itu, sahabat B yang di antara para penulis wahyu taunya menulis dengan cara itu, ya mereka tuliskan itu. Tapi semua sudah mendapatkan otorisasi dari Rasulullah bahwa kata itu meskipun ditulis dengan cara yang berbeda, si A dan si B tadi ternyata dibaca dengan cara yang sama. Dan itulah yang membedakan periwayatan Quran dengan buku-buku yang lain ya. Tidak tergantung semata kepada bagaimana kata itu caranya ditulis, tapi juga bagaimana kata itu dibaca. Maka meskipun ditulis dengan cara yang berbeda, ketika bacaannya itu sama, karena Rasul tidak mengoreksi tulisan, beliau mendengarkan bacaannya, maka beliau mengatakan benar. Dan itulah yang kemudian melahirkan keseragaman Mushaf Utsmani itu. Kenapa? Karena tradisi itu juga ditiru oleh para sahabat ketika mereka mengirim mushaf-mushaf itu ya. Ketika Utsman bin Affan memperbanyak mushaf Al-Quran, beliau tidak semata-mata kirim tulisannya ini, kirim ke negara A, kota B, kota C, itu mushafnya. Tapi beliau kirim mushafnya sekaligus qori'nya, hafidnya yang sudah terverifikasi, kalau sekarang sudah bersanad gitu ya, bahwa kata yang tertulis di situ itu dibaca dengan cara bagaimana. Karena ada kata-kata tertentu yang bacanya itu memang nggak bisa ngikuti tulisannya. Kalau gitu sama salah gitu ya. Itulah yang mengakibatkan Quran itu tidak mengalami perbedaan yang dahsyat. Meskipun tulisannya bisa jadi berbeda gitu ya. Kenapa? Karena harus kita ingat Quran itu tidak semata-mata disebarkan dengan tulisan, tapi juga dengan ada riwayat bacaannya, dan itu bersanad. Makanya kemudian dalam ulumul Quran kita mencatat ada ilmu qiraat ya, ilmu yang membahas tentang bagaimana sebuah ayat, sebuah kata di dalam Quran itu, sebuah surah dibaca, dan itu nyambung riwayatnya dari si qori itu, si hafid itu, terus sampai kepada sahabat tertentu, bisa Utsman bin Affan, bisa Ali bin Abi Thalib, bisa Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, terus nyambung ke Rasulullah, nyambung kepada Jibril dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa riwayat Quran itu memang valid berdasarkan bacaan itu. Di saat bersamaan ada ilmu rasm, ilmu bagaimana menulis mushaf Utsman itu ya, rasm Utsman itu, yang itu berbeda dengan tulisan modern itu ya, yang sudah terstandar itu ya, bagaimana menulis kata ini dan seterusnya kan sudah ada ejaannya. Itu yang kemudian juga ada ilmu tentang apa ini ya, al-masahif ya. Jadi para ulama itu juga mencatat, misalnya ada menulis ya ija'u masahifil ansar ya, jadi ejaan mushaf-mushaf yang ada di kota-kota Islam zaman awal, di Kufa, di Basra, di Syam dan di Mesir. Itu para ulama berkeliling dan mencatat, oh kata ini ditulis dengan cara ini tapi bacanya sama, dan itu dicatat, sehingga para ulama itu kemudian sampai pada kesimpulan bahwa memang benar-benar Quran itu dijaga sedemikian rupa. Jadi tuduhan sementara orang yang mengatakan bahwa Quran itu kaksina sangat banyak, tidak loh. Kita harus catat
Prokom itu meskipun tulisannya berbeda, tapi dia tidak diriwayatkan dengan tulisan, tapi juga dengan disertai seorang hafid yang memahami persis komentar tadi titik. Dan itulah golongan beberapa Islam yang membedakannya dengan ilmu terdahulu ya, orang Nasrani, orang Yahudi, yang mana tidak sampai kepada neraka, hanya ada tulisan, bagi tidak ada orang yang tahu persis bagaimana itu dibaca, sehingga kita juga paham bahasa Ibrani itu yang menjadi bahasa kuta perjanjian lama, perjanjian baru itu kan sama dengan bahasa Arab akarnya ya, sama-sama bahasa Semit. Gimana? Tulisan mereka juga sama, tidak ada harokatnya, tidak ada titik. Ketika orang itu kemudian meletakkan titik yang berbeda, bacaan yang berbeda, maknanya jadi berubah. Dan itu yang mengakibatkan demikian terjadi perbedaan tersebut di pandangan Yahudi Islami, karena kitab-kitab mereka sampai pada benda di periodenya, tapi tidak ada tahu basis bagaimana itu harus kita. Bahkan celakanya nama Tuhan mereka saja ya, dengan huruf gitu ya, Yahweh itu. Ada yang bilang Yahweh, Yehova, ada yang tidak bisa dibaca. Tidak tahu bagaimana cara membacanya, dan itu Pak. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada sabut batin pun yang tidak kita ketahui cara membacanya. Entah tulisannya tentunya sama atau berbeda, itu ada sanadnya, ada jalur riwayatnya, semua orang itu kemudian mengerti dan tahu itu dibaca dengan cara bagaimana, bahkan panjang pendeknya pun kita tahu gitu ya. Ini hurufnya itu apakah ya sifat-sifat yang tulis seperti apa kita tahu, dan itulah yang membedakan, sehingga menunjukkan bahwa Islam ini, Quran ini nyampe kepada kita tidak hanya dengan bacaan yang bisa diduga-duga, bisa direka-reka, tapi benar-benar melalui sebuah jalur mata rantai periwayatan yang terpercaya. Insyaallah seperti baik, itu. Insyaallah berarti ini tentu pembahasan jawaban yang sangat-sangat luar biasa, melegakan dari Syekh Ahmad Izzat Darwaza bahwa perbedaan tulisan itu diakui, dan memang itu suatu keniscayaan dalam sejarahnya memang terjadi terus perkembangan tulisan, tetapi Allah menjaga Al-Quran ini melalui suaranya, melalui bacaannya, dan ini tidak dimiliki oleh peradaban yang lain. Ini tentu makin membuat meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita terhadap Al-Quran. Dan sesi untuk kali ini kita cukupkan ini, tentu hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dengan sesi yang tentu tidak kalah menarik. Kaum muslimin dan pemirsa sekalian, jangan lewatkan sesi-sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.